Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah sulu dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Yeremia pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini. Tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri, dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecah roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang, mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataanku ini, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancam segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hati yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak kenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi padamu. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Sebab aku ini akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman Tuhan, yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjarkan 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku, ya bentengku, tempat perlarianku pada hari kesesakan,
kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi, serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada Yeremia yang berupa perintah yang kalau kita amati sangat janggal. Perintah itu ada 3. Yang pertama, Yeremia tidak boleh mengambil istri dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan di negerinya. Yang kedua, Yeremia tidak boleh pergi ke rumah duka, meratap atau turut berduka cita. Yang ketiga, Yeremia tidak boleh ikut duduk-duduk makan minum masuk ke rumah orang yang mengadakan perjamuan. Mengapa Tuhan memberi perintah yang janggal demikian? Tentu semua orang ingin berumah tangga, apalagi di tanah perjanjian, di tanah pusakanya, di kampung halamannya. Juga pasti orang ingin menghibur bila ada yang berduka cita. Dan yang ketiga, semua orang juga ingin mengadakan pesta, duduk makan bersama dalam sukaria. Tetapi mengapa Tuhan melarang Yeremia? Rupanya melalui perintah ini, Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kehidupan Yeremia dipakai untuk menggambarkan hukuman Tuhan. Karena di Yehuda akan ada malapetaka besar, yaitu kematian, sakit penyakit, peperangan, dan kelaparan. Jadi makanya dilarang untuk mengambil istri atau memiliki anak, karena akan mengalami kematian besar. Dikatakan di ayat 5, Tuhan akan menarik damai sejahtera, kasih karunia dan belas kasihannya atas Israel, atas Yehuda. Tuhan juga akan menghentikan suara kegirangan dan sukacita dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tidak main-main dengan hukuman yang diberikan kepada umatnya. Yeremia diperintahkan untuk mengingatkan bahwa meninggalkan Tuhan, tidak berpegang pada Tauratnya, dan mengikuti kedegilan hati yang jahat, menyembah dewa-dewa, membuat Tuhan murka. Dan Tuhan sanggup memakai siapa saja untuk menghukum umatnya dengan hukuman yang melebihi perbudakan di Mesir. Mengapa Tuhan menyampaikan ini? Di awal perikop disampaikan bahwa karena kesalahan dan dosa nenek moyang mereka. Tetapi juga disampaikan karena angkatan yang sekarang, angkatan yang bersama Yeremia, hidup lebih jahat dari nenek moyang mereka. Maka Tuhan memberi perintah kepada Yeremia yang menjadi peringatan bagi umat Tuhan, bahwa dosa yang tidak dibereskan akan berbuah menjadi hukuman yang berlipat ganda. Hukuman Tuhan dapat berlaku bagi siapa saja. Jangan kita terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa. Jangan kita main-main dengan dosa. Sejarah bangsa Yehuda mengingatkan kita agar tidak bermain-main dengan dosa dan tidak menguji kesabaran Tuhan. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat peringatanmu. Kalau kami mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu hari ini, sungguh betapa dahsyat murka Allah. Dan biarlah setiap kami yang takut akan Tuhan memperhatikan tutur kata, tingkah laku, langkah laku hidup kami, supaya berkenan di hadapan Tuhan dan tidak mendatangkan murka Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, baik perkataan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku kami. Tuhan kuduskan, tahirkan.
Kami yang telah menerima penebusan darah Kristus, kami hidup sebagai ciptaan yang baru. Oleh pimpinan Roh Kudus, hidup menggenapi kebenaran firman-Mu, hidup melakukan dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dari hukuman, bahkan hukuman kekal. Dan kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan hidup kami hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan ibadah esok pagi. Mari berkumpul datang dengan iman dan kerinduan. Tuhan memberkati. Shalom.